sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Baik, Ibu mulai ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, sehat. Sehat semua ya? Sehat. Bahagia? Bahagia. Kalian sudah bersyukur nggak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sudah bersyukur ya? Karena kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di ruang kelas ini untuk belajar. Itu adalah sesuatu nikmat yang harus kita syukuri. Nah, oke, Ibu presensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Noval. Noval kenapa tidak masuk? Kakinya sakit, Bu. Habis futsal tadi malam, Bu. Sudah ditengok belum nih? Nggak usah ditengok, Bu. Selain Noval ada lagi yang tidak masuk? Andi, Bu. Andi kenapa? Pergaulan bebas. Astagfirullah. Itu salah satu bentuk penyimpangan sosial ya. Iya, Bu. Kalian udah belajar tentang penyimpangan sosial? Sudah. Ya, itu adalah contoh yang tidak baik. Selain Andi dan Noval, ada lagi yang tidak masuk kelas? Sudah, Bu. Indah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Silahkan alat tulisnya disiapkan, bukunya dikeluarkan, HP-nya dimasukkan dulu ya ke dalam tas. Iya, Bu. Jadi ada kalanya pada saat pembelajaran kita menggunakan HP, tetapi kalau Ibu belum menginstruksikan, HP-nya disimpan ya. Iya, Bu. Oke. Jadi kita masuk ke materi hari ini ya. Jadi materi hari ini adalah permasalahan sosial. Nah, sebelumnya kalian udah belajar belum di rumah? Belajar secara mandiri? Belum. Nggak sempat, Bu. Gak sempat, kenapa tuh? Banyak tugas, Bu. Banyak tugas. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai permasalahan sosial? Karena ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus belajar mengenai permasalahan sosial? Karena hidup kita itu penuh masalah. Betul sekali ya. Karena ini menurut Ibu juga ini adalah materi yang paling relate ya dengan kehidupan kita. Esensial, Bu, ini, Bu, materinya, Bu. Iya ya, karena kehidupan kita itu tidak terlepas dari yang namanya masalah. Iya, Bu. Sehingga dan masalah itu perlu dicarikan solusinya ya. Betul. Kalian tuh jangan sampai lari dari masalah. Jadi masalah itu harus diselesaikan. Begitupun pula dengan masalah sosial. Masalah sosial itu masalah yang terjadi di masyarakat, harus dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu nantinya diharapkan kalian itu bisa memahami konsep permasalahan sosial. Jadi dari berbagai fenomena yang ada di masyarakat, kalian bisa mendeskripsikan apa itu permasalahan sosial. Nah, setelah itu permasalahan sosial kan terdiri dari dua kata ya, masalah dan sosial. Kalau masalah, Ibu yakin kalian sudah tahu semua ya apa itu masalah? Apa sih masalah itu menurut kalian? Kendala, Bu. Kendala, betul sekali Mahat. Ada yang mau menyampaikan lagi pendapatnya selain kendala? Problem itu bahasa Inggrisnya ya. Hambatan, betul sekali. Jadi masalah itu adalah kendala atau hambatan yang kita alami. Dan ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau sosial ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat ya. Betul. Jadi masalah sosial ini bisa diartikan sebagai kendala atau hambatan yang terjadi di masyarakat yang menyangkut kehidupan orang banyak. Nah, oke. Jadi seperti yang ada di peta konsep ini, di mana masalah itu ada dua, masalah pribadi dan masalah sosial.
Dan yang akan kita pelajari, karena kita kan belajar sosiologi, otomatis kita tidak mempelajari masalah pribadi ya, karena itu urusan pribadi. Tetapi kita akan mempelajari tentang permasalahan sosial, karena itu sebagai bagian dari sosiologi. Nah, kalau kita flashback nih ke belakang, mengingat ke belakang, sebenarnya materi permasalahan sosial ini juga tidak terlepas dari kelahiran sosiologi. Ada yang masih ingat nggak? Sosiologi itu lahir karena apa? Revolusi Prancis. Revolusi industri itu kan? Iya. Iya. Nah, sosiologi kan lahir karena revolusi industri. Nah, revolusi industri itu kan menyebabkan banyak masalah ya. Iya, Bu. Menyebabkan banyak masalah dan kekacauan di masyarakat, sehingga di sana sosiologi itu lahir untuk mencari tahu dan mencari solusi dari masalah yang disebabkan oleh revolusi industri. Sehingga di sanalah salah satu peran sosiologi untuk memecahkan permasalahan sosial. Nah, salah satu contoh dari permasalahan sosial itu adalah eksklusi sosial. Jadi selain masalah sosial, ada juga salah satu istilah yaitu eksklusi sosial. Mungkin kalau ini kalian masih jarang ya, masih kurang familiar dengan istilah eksklusi sosial. Belum pernah mendengar, Bu. Oh, bahkan belum pernah mendengar ya? Belum. Nah, ini adalah salah satu contoh dari masalah sosial. Nanti kita akan pelajari dulu. Nah, akan tetapi pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas definisi saja. Untuk nanti contoh dan upaya penyelesaian masalah sosial itu akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Nanti ini di akhir aja ya takutnya. Nah, di sini ada dua gambar. Bisakah kalian mengidentifikasi dari kedua gambar tersebut? Apa sih perbedaan dari gambar yang kanan dan yang kiri? Ada yang tahu nggak? Iya, Bu. Gambar kanan itu menunjukkan dompet kosong, Bu. Sedangkan gambar sebelah kiri menunjukkan kemiskinan di perkampungan kumuh rel kereta api. betul sekali. Nah, dari kedua gambar ini, menurut kalian mana sih yang menunjukkan permasalahan sosial? Yang lagi kiri, Bu. Yang Nah, kenapa yang kiri itu dikategorikan sebagai permasalahan sosial? Padahal kan slide kanan juga menampilkan masalah sebenarnya kan masalah yang slide gambar kanan dan kiri itu sama ya, sama-sama tidak punya uang. Iya, Bu. Tetapi kenapa yang kiri ini dikategorikan sebagai masalah sosial? Ada yang tahu? Iya, Sal? Karena suatu fenomena itu bisa dikatakan sebagai permasalahan sosial jika mempengaruhi banyak orang, Bu. Nah, misalnya cuma mahar saja nih yang tidak punya uang. Nah, itu bukan suatu permasalahan sosial, tapi permasalahan individu karena tidak berpengaruh bagi orang lain. Betul sekali apa yang dikatakan Sela ya. Jadi masalah sosial itu yang pertama harus mempengaruhi banyak orang. Kalau masalahnya itu hanya dialami oleh mahar, itu bukan masalah sosial, tapi masalah pribadi. Jadi kata kunci yang bisa kita ambil untuk memahami permasalahan sosial itu adalah mempengaruhi banyak orang. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum. Oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Nah, tadi kan kalian belum paham ya apa itu eksklusi sosial. Belum. Nah, mungkin dari gambar ini nanti kalian akan paham nih. Oke, ada yang bisa mengidentifikasi nggak kedua gambar ini? Kalau saya, Bu, Iya, Aura? yang gambar kanan itu menunjukkan penyakit HIV atau AIDS. Yang gambar kiri itu menunjukkan anak jalanan yang menjadi pengamen di jalan, Bu. Betul sekali apa yang dikatakan Zahra ya. Jadi gambar kanan itu adalah simbol dari penderita HIV atau AIDS. Nah, biasanya itu penderita HIV atau AIDS itu bagaimana sih sosialisasi di masyarakatnya? Betul sekali ya, biasanya penderita HIV itu dijauhi oleh masyarakat karena ada stigma ya bahwa penderita HIV itu adalah penyakit menular gitu. Jadi masyarakat itu cenderung menjauhi penderita HIV karena takut tertular. Padahal kan
pada kenyataannya tidak seperti itu ya, bahwa penularan HIV itu tidak semudah itu. Nah, apa yang terjadi pada penderita HIV itu dikatakan sebagai eksklusi sosial karena eksklusi sosial itu adalah proses peminggiran suatu kelompok sosial. Jadi seperti diskriminasi. Nah, jadi begitupun juga yang terjadi pada anak jalanan. Anak jalanan ini juga kan peminggiran suatu kelompok sehingga mereka itu tidak memiliki akses seperti pada masyarakat pada umumnya gitu. Jadi anak jalanan dapat kita kelompokkan sebagai salah satu fenomena eksklusi sosial karena anak jalanan ini mengalami proses peminggiran dari apa yang semestinya mereka dapatkan. Anak jalanan ini kan mereka tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak, akses kesehatan yang layak, dan proses itulah yang dinamakan dengan eksklusi sosial. Jadi eksklusi sosial itu adalah proses peminggiran satu kelompok. Peminggiran. Sehingga mereka itu tidak bisa mengakses kehidupan yang layak. Nah, dari kedua contoh yang sudah Ibu tadi jelaskan, kalian sudah bisa memahami ya apa itu permasalahan sosial dan eksklusi sosial. Nah, oke, selanjutnya kita akan berdiskusi ya mengenai, jadi kalian cari sebuah fenomena yang menunjukkan permasalahan sosial dan eksklusi sosial. Jadi dari fenomena tersebut kalian berikan alasan kenapa fenomena itu masuk ke dalam permasalahan sosial dan eksklusi sosial. Nah, Ibu bagi ke dalam dua kelompok ya. Kelompok yang satu itu kelompok visual, audiovisual. Jadi nanti kalian bisa mencari dari video di internet. Sedangkan nanti kelompok yang satunya bisa mencari dari artikel. Barangkali kalian ada yang tidak suka menonton video, kalian bisa membaca dari artikel. Oke, Ibu bagikan ya LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Kira-kira kalian bisa mengerjakan ini berapa menit nih? 30 menit, oke. Silakan ya berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kelompok 1 ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Nggak, Bu. Oke. Gue kalau ngambil bulu ini tuh boleh nggak sih, Bu? Apanya? Fenomenanya. Iya. Boleh. Karena itu juga kan nanti kamu jelaskan kenapa kamu mengambil fenomena bunuh diri gitu. Iya. Makasih, Bu. Iya, ada kesulitan lagi nggak? Coba, Bu. Ini Bu ngomong sendiri tadi lagi diskusi. Jangan gitu ya. Kalian harus berdiskusi bersama. Aku kayak Apa ya? jadi Oke, anak-anak, sudah selesai nggak diskusinya? Sudah. Oke, waktunya untuk presentasi ya. Iya, Bu. Mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? 2, Bu. Oke, kelompok 2 silakan untuk maju ke depan.
Assalamualaikum. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Jadi kita ngambil fenomena itu judul artikelnya dalam seminggu 2 mahasiswi diduga bunuh diri terjadi di Semarang. Sumbernya itu dari National Tempo tanggal 11 Oktober 2023. Jadi deskripsi singkat tentang fenomenanya itu, jadi di bulan Oktober masyarakat dihebohkan oleh berita bunuh diri mahasiswa UNES berinisial NJW pada hari Selasa 10 Oktober 2023. Sebelumnya di tanggal 2 Oktober tahun yang sama, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga melakukan aksi bunuh diri diduga karena mengalami depresi. Sementara NJW yang mahasiswa UNES itu mengakhiri hidupnya diduga dengan cara melompat dari gedung Mall Paragon. Pihak keluarga ikhlas melepaskan kepergian NJW dan menolak untuk melakukan autopsi. Kejadian ini mendapat sorotan banyak media dan ramai diperbincangkan oleh publik. Kemudian alasan fenomena tersebut termasuk ke dalam kategori permasalahan sosial karena fenomena bunuh diri dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial meskipun pada mulanya faktor penyebab bunuh diri ini bersifat pribadi seperti tekanan dan masalah hidup yang dihadapi oleh seorang individu. Tetapi kemudian bunuh diri dapat menjadi permasalahan sosial karena mendapat perhatian dari banyak orang dan dapat mempengaruhi orang lain. Dalam kasus bunuh diri, jika berita itu terus disebarkan, maka seseorang dapat terinfluence atau mendapat trigger untuk melakukan hal yang serupa. Ada yang ditanyakan? Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin menanggapi kelompok 1, kelompok 2 enggak? Tidak ada? Dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kita bahas dulu ya tadi kasus yang diangkat oleh kelompok 2 yaitu fenomena bunuh diri. Nah, tadi kelompok 2 itu mengatakan bahwa awalnya fenomena bunuh diri itu adalah permasalahan pribadi. Karena kan kesehatan mental itu berkaitan dengan individu masing-masing ya, sehingga itu dikatakan permasalahan pribadi. Tetapi dalam perkembangannya, permasalahan pribadi itu bisa menjadi masalah sosial. Karena ini penyebabnya 2 ini. Jadi permasalahan pribadi bisa menjadi masalah sosial karena 2 hal ini, mempengaruhi banyak orang dan mendapat perhatian dari banyak orang. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Fadila bahwa bunuh diri itu dia bisa mempengaruhi banyak orang karena ketika berita itu terus disebarkan itu bisa mempengaruhi dan men-trigger orang-orang sehingga permasalahan tersebut juga pada akhirnya bisa menjadi permasalahan sosial. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum. Nah, di sini ada poster tips-tips supaya kalian tidak melakukan tindakan serupa, tindakan bunuh diri tadi. Jadi ini kan sudah bisa menjadi masalah sosial ya. Berarti kalian itu harus bisa Harus bisa menjaga diri kalian sendiri dan menjaga teman-teman di lingkungan kalian supaya tidak melakukan tindakan yang serupa. Karena seperti yang kita ketahui tadi ya, bunuh diri itu sudah bukan lagi menjadi masalah pribadi tapi menjadi permasalahan kita bersama. Oke, untuk kelompok selanjutnya silakan untuk presentasi. Ayo, apakah ada kesulitan? Ya tuh, ya kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kita akan presentasikan hasil analisis artikel berita online terkait perempuan di sawit karena terjadi ketidakadilan gender dianggap tidak ada. Jadi deskripsi singkat fenomenanya seperti ini. Masih ada ketidakadilan gender yang terjadi pada buruh sawit, yaitu perempuan yang bekerja di perkebunan sawit seringkali dianggap tidak ada. Buruh perempuan dianggap hanya memiliki peran sebagai asisten dari suaminya
yang hanya merupakan buruh laki-laki. Kondisi tersebut merupakan bentuk kemiskinan struktural dan eksploitasi secara struktural. Padahal dalam pekerjaan, perempuan bisa mencapai posisi yang setara dengan laki-laki. Oke, alasan fenomena tersebut termasuk kategori permasalahan sosial karena ketidakadilan gender menjadi salah satu bentuk permasalahan sosial karena pengelompokan sosial. Konstruksi sosial yang mengelompokkan pembagian peran berdasarkan gender telah melahirkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu gender. Kondisi tersebut bukanlah kondisi yang diharapkan sehingga membutuhkan solusi penyelesaian untuk mengatasi ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Baik, ada yang ingin menanggapi nggak dari presentasi kelompok 2? Tidak ada Bu. Perfect. Perfect ya. Perfect banget. Oke, untuk kelompok 2 silakan untuk dulu. Baik, Terima kasih. untuk kelompok 2. Nah, tadi kelompok 2 itu membahas mengenai ketidakadilan gender yang dialami oleh pekerja sawit perempuan ya. Iya Bu. Itu termasuk permasalahan sosial atau eksklusi sosial? Eksklusi. Eksklusi ya. Tadi kenapa masuk eksklusi sosial? Dipinggirkan. Dipinggirkan ya. Jadi Subordinasi. pekerja perempuan itu dipinggirkan dari sehingga tidak mendapatkan akses yang setara seperti pekerja laki-laki. Nah, kalian sudah paham ya kalau eksklusi itu kata kuncinya adalah peminggiran. Jadi ketika satu kelompok itu dia tidak bisa memperoleh akses yang setara sehingga dampaknya mereka itu tidak bisa berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Eksklusi juga mengacu pada cara-cara di mana individu itu terputus dari keterlibatan penuh sehingga mereka itu tidak bisa memiliki akses yang setara. Seperti tadi contohnya itu ya, pekerja sawit perempuan. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, satu lagi ya mengenai ini nih, komponen dari permasalahan sosial. Jadi selain mempengaruhi banyak orang dan mendapat perhatian dari banyak orang, kita juga bisa mengatakan permasalahan sosial itu jika kondisi itu bertahan dalam waktu yang lama. Jadi biasanya masalah sosial itu waktunya lama. Jadi kalau misalkan waktunya itu hanya sebentar, itu belum bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Dan komponen yang kedua itu dapat menimbulkan kebutuhan akan pemecahan. Jadi kita bisa menyebutkan sebuah fenomena itu masalah sosial jika fenomena itu membutuhkan solusi. Biasanya masalah itu kan membutuhkan solusi ya, solusi penyelesaian. Jadi sebuah fenomena dikatakan sebagai masalah sosial itu jika fenomena itu membutuhkan solusi penyelesaian. Dan yang ketiga, ada yang bisa membacakan? Dapat menyebabkan kerugian fisik atau non fisik baik individu maupun masyarakat. Betul sekali. Jadi biasanya masalah sosial itu bisa menimbulkan kerugian, entah itu kerugian fisik, materi, dan sebagainya, sehingga membutuhkan solusi. Yang terakhir apa? Pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Dan biasanya juga masalah sosial itu melanggar nilai. Karena kan masalah sosial itu ya ketidaksesuaian antara das Sein dan das Sollen. Kalian udah tahu istilah ini? Sudah. Das Sein itu apa? Harapan ya, dan das Sollen itu adalah kenyataan. Jadi masalah itu adalah ketika antara yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang terjadi. Itu disebut dengan masalah. Dan jika masalah itu mempengaruhi orang banyak, itu disebut sebagai permasalahan sosial. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum Bu. Oke. Nah, karena materi hari ini hanya sampai dengan definisi masalah sosial dan eksklusi sosial, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi yang udah kita bahas hari ini? Saya Bu. Iya Zahra? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa suatu fenomena sosial dapat dikatakan sebagai permasalahan sosial jika mempengaruhi banyak orang. Jika sebuah fenomena tidak mempengaruhi banyak orang,
maka dapat dikatakan itu sebagai masalah pribadi. Tetapi masalah pribadi juga dapat berkembang menjadi masalah sosial seperti yang telah dicontohkan tadi kasus bunuh diri. Oke, betul ya apa yang dikatakan Zahra bahwa masalah pribadi bisa menjadi masalah sosial ketika mempengaruhi banyak orang. Nah, kalian sudah paham semua ya materi pada hari ini? Oke, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa belajar secara mandiri mengenai contoh-contoh permasalahan sosial dan upaya penyelesaian dari permasalahan sosial. Minggu depan kita akan bahas ya. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Doa ya. Iya. Juga nggak absen. Ya Allah, nggak doa weh. Yuk, gimana?